budidayanya itu tidak dari biji, melainkan dari bibit. Disemai dulu, bijinya disemai dulu, kemudian ditumbuhkan menjadi bibit. Setelah itu baru ditanam di lahan. Tapi sebelum itu persiapan lahannya itu meliputi dicangkul ataupun ditraktor untuk menggemburkan struktur tanah itu sendiri, ya. Jadi sebelum dilakukan penanaman tanaman padi, dilakukan penggemburan tanah melalui traktor. Kalau zaman dulu melalui sapi ataupun kerbau. Kalau sekarang sudah canggih pakai traktor. Bahkan sekarang sudah ada traktor digital. Jadi bisa dari HP. Dari HP terus traktornya bisa bergerak sendiri, diarahkan di HP ini. Kayak gitu. Ada juga penyemprotan melalui drone. Keren sekali, luar biasa ya pertanian saat ini ya. Ya. Jadi setelah tadi dibajak, kemudian ditraktor, benihnya kemudian ditanam. Tapi setelah ditanam itu masa dibiarkan aja sih sampai panen, sampai berbuah gitu kan? Enggak. Perlu adanya apa? Pengairan, kemudian penyiangan gulma ataupun pencabutan rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman padi. Kemudian ada perawatan. Apabila tanaman itu terkena hama ataupun penyakit, disemprot dengan menggunakan pestisida nabati atau pestisida organik. Seperti itu ya. Itu untuk tanaman padi. Jadi untuk tanaman sayur kita langsung ke lahan aja karena sudah banyak tunnel. Sama yang ketiga ada di greenhouse. Greenhouse warna hijau seperti itu. Tanaman yang ditanam di lahan terbuka pada saat musim penghujan akan jelek pertumbuhannya. Ini tanaman yang jelek pertumbuhannya, contohnya tanaman bayam merah. Sudah pernah makan bayam merah? Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, teman-teman kalau lewat di sela-sela ini tanaman kangkung. Nah, tanaman kangkung ini berbeda sekali dengan tanaman yang lain. Kalau tanaman selada itu kan perlu disemai dalam tray. Kalau kangkung ini bijinya langsung ditaburkan di tanah, kemudian numbuh sendiri. Makanya jarak antara tanaman satu dengan tanaman yang lain rempet sekali. Jadi kalau tanaman kangkung seperti itu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Berarti nanti kalau nyiramnya itu pakai apa? Nyiramnya? Kalau nyiram itu pakai gembor. Airnya bisa dari air kolam. Jadi di sini itu ada 3 sektor, teman-teman. Sektor peternakan, pertanian, sama perikanan. Nah, sapi, teman-teman tahu sapi ya? Sapi itu kan makan rumput. Dari hasil pertanian rumput. Setelah itu sapi itu kan mengeluarkan kotoran. Kotoran itu dibuat untuk memupuk tanaman, dibuat kompos. Nah, tanaman ini setelah panen kan masih ada sisa-sisa sayur ya, kayak gini misalnya. Gini kan nggak dijual kan, jelek kan tanaman kayak gini kan. Nah, yang ini dijual, yang ini nggak dijual, yang jelek-jelek ini digunakan sebagai pakannya ikan yang ada di kolam sana. Jadi tadi habis dari tanaman balik ke tanaman lagi. Setelah itu habis dari ikan kan dibuat pakan ikan. Airnya yang dalam ikan itu dibuat untuk menyiram di sini. Jadi siklusnya muter antara pertanian, perikanan dan juga peternakan kayak gitu. Nah, nyiramnya itu bisa menggunakan selang ataupun gembor. Sini kita lihatin. Ya. Tadi lagi. Untuk menyiram tanaman. Aku merah. Nah, ini teman-teman peralatan pertanian meliputi gembor ya. Yang pertama gembor, yang kedua ada cangkul kecil juga ada, kemudian selang, ada tray juga. Tray sudah tahu ya? Sudah tahu? Belum ya? Tray itu seperti ini, yang tadi dipahari. Namanya tray. Teman-teman, ayo ini. Jadi tanaman cabai ini sebelum dipindah tanaman ke sini, biji cabai ini kan terisi tanah ya, pemandu cilik ini. Jadi terisi tanah kan ini.
kemudian biji cabai dimasukkan ke dalam sini satu-satu. Setelah itu kan muncul tanaman kecil. Setelah muncul tanaman kecil dipindahkan di sini. Nah, kalau di sini seterusnya kan nggak mungkin tanaman cabai sampai berbuah di sini terus, kan nggak ya? Perlu dilakukan pindah tanam di lapang. Nah, contohnya di sana di sawah milik petani kayak gitu. Jadi ini nanti akan dibagikan ke petani yang nanam tanaman sayuran seperti itu. Nah, pestisidanya itu kami buat pestisida sendiri ya, tidak beli di toko pertanian, buatnya beli. Berenjong ini punya laboratorium kecil di kantor. Nah, sayangnya SMP bilingual ini nggak ada kunjungan ke laboratorium, jadi teman-teman nggak bisa menyaksikan pembuatan ini secara langsung. Tapi nggak apa-apa. Iya, berat. Tidak resek. Jadi ini misalnya bioong M. M ini metarhizium. Ini buat hama yang ada di tanah. Hama urat namanya. Ya. Jadi tanaman itu kan punya akar. Akar itu kan ibaratnya mulut ya. Kalau manusia dia yang mengkonsumsi unsur hara air dalam tanah gitu. Nah, kalau misalnya mulutnya itu rusak, ibaratnya kalau manusia sariawan kan nggak bisa mencerna makanan secara optimal kan, makanya dilakukan ini bioong M ini untuk dilakukan dalam tanah, diberikan dalam tanah untuk akarnya itu biar nggak rusak. Ini Gitu. ada. Ya. Ada apa? Setelah akarnya itu sudah sehat, ini batang ibaratnya tubuh kita. Batang itu akan mengalirkan semua unsur hara yang diserap di tanah itu ke daun, ke buah, ke bunga, ke yang lain ya, ke ranting mungkin kayak gitu. Nah teman-teman, sekian. Mbak Ika ini terakhir ya? Ya, terakhir. Oh ya terakhir, karena ini kelompok terakhir. Tadi sudah dibilangin sama Pak siapa tadi untuk cepet-cepet gitu ya. Jadi sekian dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di atas, di tempat yang tadi ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.